Halo pembaca, bagaimana kabar Anda? Saya harap kabar Anda baik-baik saja, dan semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini ada cerita cinta kiriman dari seorang ibu di Jawa Tengah. Sebelum menonton dan membaca, mari subscribe channel ini, agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Berikut ini adalah cerita cinta kisah nyata kiriman dari Bu Erni di Solo. Ini adalah pengakuan seorang istri yang selingkuh akibat dari sosial media. Pernikahanku dengan Aldi sudah memasuki ke 10 tahun. Aku tak menyangka bahwa itu akan menjadi usia pernikahan terakhirku. Sampai saat itu hubungan kami sangat harmonis. Ditambah Tuhan memberikan dua buah hati menemani kami, mengarungi kehidupan. Namun, musibah itu muncul ketika aku mengenal lebih dalam sosial media, terutama Facebook. Karena jejaring sosial inilah, impianku membangun keluarga yang harmonis runtuh. Aku yang sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga, telah tergoda rayuan lelaki lain yang ada di Facebook. Kisah ini berawal di tahun 2019 saat aku mengikuti sebuah grup juk beli di Facebook. Pada waktu itu aku menjual pakaian-pakaian bekas layak pakai. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, namun hanya lebih untuk mengurangi barang tidak terpakai di rumah kami. Mungkin ini salah satu cara agar aku tidak jenuh menjadi ibu rumah tangga, dan suamiku pun ikut senang melihatku bersemangat seperti itu. Singkat cerita, aku berFacebook Ria selama beberapa bulan, dan selama itu tidak ada teman yang istimewa di sana. Memang ada beberapa chat yang mengajakku berkenalan, namun semua masih dalam batas sewajarnya. Mungkin mereka hanya mengagumiku karena aku masih cantik dan berhijab. Saat itu usiaku 34 tahun, dan aku memasang foto profilku sendiri tanpa ada anak dan suami. Mungkin karena itu banyak yang ingin chat denganku. Dari sekian banyak lelaki yang chat di Facebook, ada beberapa lelaki yang mengaku tertarik denganku, walaupun saat itu sudah kukatakan bahwa aku sudah memiliki anak dan suami, sehingga seharusnya mereka tidak pantas menyukaiku. Awalnya aku bertekad untuk tidak tergoda pada bujuk rayu mereka, namun setelah mengenal Toha semua menjadi berubah. Toha merupakan salah satu pejabat BUMN di Semarang. Toha benar-benar membuat hatiku terpikat, bahasanya yang sopan, dan cara dia memperhatikanku di Facebook, membuat hatiku luluh. Setiap hari kami berbincang-bincang melalui chat Facebook. Kami saling bertukar pikiran dan curhat. Dari sinilah perasaan itu muncul, baik dalam diriku maupun Toha. Pada akhirnya Toha menyatakan rasa cintanya kepadaku lewat chat Facebook, dan mengatakan ingin berjumpa denganku. Aku yang sejak awal juga sudah tertarik dengannya tak mampu menolaknya. Aku masih malu-malu mengatakan rasa cintaku kepadanya. Setelah sekian lama kami chat mesra di Facebook, akhirnya kami memutuskan untuk bertemu di Kopeng. Walaupun aku menyukainya, aku tidak ingin pertemuan ini menimbulkan fitnah. Perasaanku berdebar-debar saat bertemu dengan Toha, apalagi saat dia menyapaku dengan mesra. Ada perasaan lain yang timbul di dalam hatiku. Di sana Toha menyatakan cintanya kembali kepadaku, dan aku pun menyatakan hal yang sama kepadanya. Pertemuanku dengan Toha kala itu bukanlah pertemuan pertama dan terakhir. Sejak saat itu kami sering janjian untuk sering bertemu. Rupanya, inilah awal keretakan rumah tanggaku. Aku mulai jarang di rumah. Aku dan Toha sering bersama. Kadang kami berjalan-jalan, berwisata, bahkan Toha mengajak ke mall. Semua itu kulakukan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Aku sudah terjebak dalam gemerlap hitam dunia, bahkan aku melupakan bahwa aku adalah seorang ibu. Aku seperti bermain dua peran. Saat bersama Toha aku seperti wanita di mabuk asmara. Di rumah aku seperti istri suamiku. Aku masih melayani suamiku baik lahir dan batin. Setelah mengenal Toha cukup lama, aku tidak keberatan saat Toha mengajak menginap di Hotel Bintang 5 di Salatiga. Saat itu kami baru berjalan-jalan dari Kopeng.
Saat di hotel, aku tak kuasa saat Toha memelukku dan kami pun melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah. Tidak berhenti di sana. Semenjak kejadian itu, aku dan Toha semakin sering bertemu dan semakin sering melakukan enak-enak. Aku benar-benar menikmati kehidupan ini. Namun hati kecil ini seperti berteriak, aku tak rela mengkhianati suamiku, yang telah menemani langkahku hingga 10 tahun kami bersama. Apalagi suamiku begitu baik, dan begitu mempercayaiku, ia pun sangat disayangi oleh keluargaku. Kuakui, Toha memberikan warna baru di kehidupanku. Aku ingin lepas dari kehidupan yang kulakukan saat ini dengan Toha, namun aku tenggelam dalam suasana penuh dosa ini. Sama seperti aku, Toha pun tidak bisa meninggalkan aku, walaupun dia sudah mengkhianati istrinya. Hari-hari terus berlalu, hingga tepat 1 tahun aku dan Toha menjalani kehidupan penuh rahasia ini. Bahkan aku semakin takut kehilangannya. Namun benar kata peribahasa, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Inilah bangkaiku. Sepandai-pandainya aku menyimpan hubungan rahasia dengan Toha, akhirnya ketahuan juga dengan suamiku. Aku ketahuan selingkuh oleh suamiku. Dia membuka chat WhatsAppku dengan Toha, yang saat itu Toha mengirim chat mesra disertai gambar kami saat selesai melakukan hubungan enak-enak. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku dipaksa mengakui, apalagi bukti sudah jelas adanya. Semua yang kulakukan dengan Toha telah kuakui di depan suamiku. Aku meminta maaf dan tak akan mengulangi lagi. Namun suamiku terlanjur jijik dan sakit hati denganku, dan aku pun diceraikannya. Saat ini semua keluargaku menjauh dariku, bahkan keluargaku sendiri. Toha pun ikut menjauh dariku karena takut dengan istrinya. Dalam kesendirian ini, aku berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan atas dosa yang kulakukan selama ini, kepada suami dan anak-anakku, karena telah menyia-nyiakan mereka. Berat hati bagiku menerima semuanya. Aku masih berharap bisa kembali ke suami dan anak-anakku, dan berjanji untuk setia. Terima kasih pembaca. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk orang lain. Salam.